Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran takmir masjid Al-Ittihad Kota Tangerang yang saya hormati, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang yang saya hormati, dari unsur TNI Polri, Ketua Fatayat, Ketua Ansor, seluruh yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah sekarang ini Ramadan juga ada gebiarnya. Biasanya yang ada gebiarnya itu tahun baru. Di mal-mal itu ada gebiar tahun baru. Sekarang ada gebiar Ramadan. Semoga cita-cita Ramadan benar-benar tercapai di kalangan umat Islam dan seluruh kaum muslimin. Karena cita-cita Ramadan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencetak orang-orang beriman yang bertakwa. Karena perintah puasa di bulan Ramadan itu hanya kepada kaum muslimin, kaum beriman, bukan kepada seluruh manusia, tapi kepada kaum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kita nggak usah ribut dengan orang yang tidak berpuasa. Itulah makanya puasa itu nggak boleh maksa-maksa orang, nggak boleh mukuli orang karena orang itu nggak puasa. Karena perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayuhan nas, bukan wahai seluruh manusia, tapi untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kalian berpuasa. Nah, di sini ini ayat ini menggambarkan tentang bahwa yang dipanggil berpuasa itu hanya orang beriman. Yang nggak beriman nggak dipanggil. Jadi makanya kalau ada orang nggak beriman terus makan itu, ya udah biarin aja itu. Itu sudah perintahnya begitu. Dan perintah puasa ini adalah perintah yang menggunakan alasan. Alasannya bukan karena apa-apa, tapi karena orang dulu juga diwajibkan puasa. Jadi Allah mengajarkan puasa itu bukan cuma untuk orang hari ini, tapi orang dulu juga disuruh puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban kepada orang dahulu juga untuk berpuasa. Makanya karena orang dahulu itu suruh puasa, maka puasa ini menjadi ibadah yang universal. Karena dari dulu sudah diwajibkan. Orang dulu juga disuruh puasa.
Makanya sejarah puasa ini menempati sejarah ibadah tertua setelah nikah. Nikah itu lebih tua lagi itu. Ibadah yang paling tua itu menikah. Makanya orang itu semuanya kenal menikah. Agama apapun, suku apapun, itu ngerti bahwa laki-laki dan perempuan itu harus melakukan pernikahan. Caranya aja yang berbeda-beda. Ada cara India, diikat kainnya kemudian mengitari api, itu cara, tapi menikah. Ada cara Cina menikah, karena itu pada kuno, yaitu kasih giok 1, giok 2, disaksikan matahari atau apa. Orang Cina, orang Jepang mengenal nikah. Orang Afrika dengan caranya sendiri juga mengenal nikah. Jadi nikah itu ibadah universal, karena orang dulu disuruh nikah. Makanya kalau ada orang kok nggak kenal nikah, nggak ngerti nikah, itu kayaknya setengah orang, atau mungkin bukan orang kalau nggak kenal nikah. Nah begitu juga puasa. Puasa ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya jejak-jejak arkeologi puasa itu komplit. Nabi Adam disuruh puasa, dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, puasa hari terang dan puasa hari gelap. Tanggal 13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Itu puasanya Nabi Adam. Sambil membaca ini apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puasanya Nabi Adam. Nabi Dawud juga puasa, sehari puasa, sehari enggak. Makanya semua agama itu mengenal puasa. Orang Yahudi mengenal puasa, persiapan peringatan Yom Kippur puasa. Orang Nasrani puasa, Jumat Agung puasa. Orang Hindu puasa, dikenal dengan istilah upawasa, nggak makan, nggak minum dan tidak menyentuh perempuan. Upawasa. Makanya karena Indonesia ini dulu agamanya Hindu, nah terbiasa melakukan upawasa, maka ketika diajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, seharus siam. Kok seperti upawasa? Maka kemudian di Indonesia menggunakan istilah upawasa, seharus siam, dikenal dengan nama bulan puasa. Orang Buddha puasa, ketika pengen mendapatkan jalan menuju nirwana puasa. Agama kuno ada namanya Zoroaster, yang dikenal dengan nama Majusi, penyembah api. Tuhannya dua, yang satu Tuhan terang, yang satu Tuhan gelap, Ahriman sama Ahura Mazda. Nah Tuhan terang dan Tuhan gelap ini suka kelahi. Kalau kelahinya siang kok Tuhan gelap itu menang, terjadi gerhana matahari. Kalau kelahinya malam kok Tuhan terang ini kalah, terjadi gerhana bulan. Itu puasa 90 hari. Orang Majusi. Makanya Majusi ini penyembah api. Terakhir agama Majusi itu ada di Persia. Sekarang Iran itu Persia. Orang Persia itu dulu Majusi, penyembah api. Nah apinya itu ditaruh di bangunan yang sangat tinggi, namanya Manaro. Manaro adalah tempat menaruh api Majusi. Makanya ketika Raja Rustum masuk Islam, mengambil menantu Sayyidina Husain, maka kemudian tidak lagi menyembah api, tapi tiang untuk menaruh api yang namanya Manaro ditaruh di depan masjid orang Persia. Akhirnya orang Persia punya Manaro di depan masjid. Nah semua orang melihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka akhirnya semua ingin bangun Manaro seperti orang Parsi.
Akhirnya ada tradisi manaro di depan masjid yang sampai Tangerang namanya menara. Itu subuhnya adalah dulu dari manaro. Nah, orang-orang dulu mengenal puasa semua. Makanya sampai di Indonesia puasa ini juga menjadi sesuatu yang dulu menjadi sangat terkenal dengan berbagai caranya. Ada punya hajat puasa. Ada puasa makan daun tok namanya ngerowot. Nasi putih tok mutih. Ada puasa tanpa kena api pati geni. Makanya orang dulu kalau punya hajat-hajat besar puasa. Imam Ghazali menulis kitab dalam keadaan puasa. Makanya orang dulu zaman SD SB kalau pengen punya nomornya keluar itu dulu puasa. Kalau anak sekarang mungkin ngeslot puasa itu. Nah itu puasa, dinamika puasa luar biasa. Makanya orang-orang dulu kuat-kuat karena masih punya tradisi puasa. Lah itulah. Makanya kalau ada orang kok nggak kenal puasa, ini setengah orang juga. Karena puasa ini dari dulu tidak pernah absen. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masih disuruh puasa. Nah ini loh puasa. Cuman ini kan puasa Ramadan itu ada khususiahnya yang oleh Allah disebut. Khususiahnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini khususnya kita ini. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah dimanapun tempat. Makanya bertakwalah dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Karena perasaan takwa itu adalah perasaan di semua tempat. Ada atau tidak adanya manusia lain, takwa itu harus ada. Karena takwa itu kepada Allah. Perasaan dimanapun kita selalu dilihat oleh Allah. Itu takwa. Makanya orang yang bertakwa itu adalah selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu buahnya. Tapi i'tiqadnya adalah perasaan dimanapun kita berada, di situ selalu ada Allah. Nah itu penting. Nah kenapa manusia harus selalu merasa dimanapun ada Allah? Karena itu perjanjian awalnya manusia. Jadi manusia kayak kita ini pernah berjanji pertama kali, perjanjian azali, perjanjian kuno, itu kepada Allah. Di mana? Ya saat kita belum sampai sini. Kita ini kan bukan makhluk sini. Kita ini bukan makhluk sini, bukan makhluk bumi. Kita ini kalau dalam bahasa film, kita ini alien. Jadi dalam bahasa perfilman Hollywood, manusia itu alien. Manusia itu bukan makhluk bumi. Yang makhluk bumi itu sapi, itu makhluk bumi. Kambing, kucing, kadal, tengu itu makhluk bumi. Kalau manusia itu bukan. Manusia. Kita ini bukan di sini, kita ini penduduk langit. Temennya iblis itu, tetangganya malaikat kita dulu. Cuman kemudian kita disuruh ke sini untuk apa? Untuk menjadi yang ngatur bumi. Disuruh ke sini kita itu. Oleh Allah ditegaskan waktu bicara kepada malaikat, ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan bikin makhluk khusus manusia ini untuk kujadikan khalifah. Di mana? Di bumi. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima.
apakah engkau akan buat makhluk yang senengannya ngerusak? Gitu. Apakah akan bikin makhluk loh? Itu pertanyaan itu di mana? Bukan di bumi, tapi di langit sana, di galaksi ketujuh. Bukan galaksi ini. Kalau galaksi ini kan galaksi Bima Sakti. Kalau galaksi ketujuh itu nggak tahu tepatnya entah di mana. Kalau Gendruwo Jen itu galaksi deket kita ini. Dari Mars, paling dari Jupiter itu, paling jauh dari Pluto. Jin, Gendruwo, Wewe Gombel itu ya paling dari galaksi-galaksi yang itu. Makanya kalau dia mengaku Tuhan itu mestinya ditempeleng aja itu kalau dia ngaku Tuhan. Karena malaikat aras Allah itu nggak tahu di galaksi keberapa. Yang Rasulullah pernah nengok kampung itu, entah di mana. Nah kita itu besok kembali ke situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu pulang ke situ lagi. Ini transmigrasi kita itu. Kayak orang Madura jual soto di sini, nanti tuanya pulang ke Madura. Orang Lamongan jual pecel lele di sini, nanti tuanya pulang sana. Pak PJ itu. Sekarang di sini, nanti pulang ke kampungnya di sana. Kampungnya bukan Tangerang, kemarin dari Aceh, dari PJ pulang lagi ke sini loh. Manusia itu juga bukan ini sama itu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi ke kampung asalnya sana. Karena malaikat ketika bertanya, apakah engkau akan buat makhluk? Itu tidak di sini pertanyaan itu. Pertanyaan itu di galaksi ketujuh sana. Galaksi ketujuh itu nggak tahu kemana. Wong keluar dari galaksi Bima Sakti ini aja sudah disebut black hole, lubang hitam. Nah lubang hitam itu entah kemana. Kalau kita kan tahu ini keluar tol Cikupa itu kemana, tahu kita. Keluar tol Cikampek berarti ke Jawa. Nah kalau black hole itu keluarnya kemana? Nggak ada yang tahu sudah. Bahwa dunia ini seperti ad-dujajah gitu aja, seperti gantungan itu. Allah gantungnya kayak apa? Wallahu a'lam itu. Ilmu pengetahuan kita belum nyampe ke situ, tapi pasti suatu saat akan nyampe ke situ. Karena nanti dunia akan ada makhluk yang namanya ulul albab. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubim, yang mikir itu tentang apa? Khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit samawat. Nah itu nanti akan sampai ilmu pengetahuan ke situ. Kalau sekarang belum nyampe. Karena kalau sampai ke sana kiamat. Nah ini jadi kiamat masih lama karena dunia belum ensiklopedik. Nah dulu di situ manusia itu. Nah, makanya harus ini ingat betul ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu adalah sebuah rangkaian sejarah yang panjang kehidupan manusia. Nah, manusia sebelum sampai di sini itu diregister gitu loh. Sebelum diturunkan ke sini itu diregister oleh di cloudnya Allah. Di mana? Di hard disk, di pusat datanya Allah. Jadi Allah itu punya pusat data di langit sana itu. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah orang Islam menyebutnya apa? Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu sebenarnya cloud kalau dalam bahasa Arab, pusat data di sana itu. Waktu Nabi Isra Mi'raj tunjukkan ini loh pusat dataku, yang iblis berkali-kali pengen nengok di situ nggak bisa. Gitu. Makanya, nah di catatan itu manusia diregister kayak kartu itu diregister dulu sebelum dijual di pasaran. Didaftarkan dulu di 444 kan gitu.
Nah, manusia ini sebelum diturunkan ke sini diregister di situ. Registernya apa? Alastu birabbikum. Kamu lupa nggak kalau nanti sampai di sana, kalau aku ini masih Tuhanmu, kata Allah. Nggak, aku nggak lupa ya Allah. Qalu bala syahidna. Ya, aku akan tetap jadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Oh ya sudah, tak kasih paketan ya. Kan gitu dikasih paketan. Nyawanya sekian, rezekinya sekian. Ada paketan-paketan kan gitu. Umurnya sekian. Kalau paketannya habis ya kick, habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu paketan sudah. Itu paketan gitu. Itu turun. Lah terus kayak kartu. Begitu dijual di pasaran, masuk handphone. Manusia juga sama. Begitu diturunkan ke sini, nyawanya dikasih casing. Nah, casingnya ini casingnya. Ini bukan manusianya, casingnya ini. Buatan lokal ini, assembling gitu ini. Nyawanya dibikin di sana di langit, ruhnya. Nah, assemblingnya ini. Kalau di assembling di Indonesia ya kecil-kecil, pesek-pesek gini. Kalau di assembling di Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah itu. Kalau assemblingnya di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Ini orang tuanya yang assembling, dari bapak, dari ibu, dari unsur dunia makanan. Ini ada kurma, ada apa ini? Anggur, ada jeruk, dimakan sama orang tua. Oleh tubuh, kemudian makanan ini diproses di dalam perut. Vitamin A diambil oleh mata, vitamin E diambil oleh kulit, kalsium diambil oleh tulang, dan begitu seterusnya. Sampai sisa-sisanya makanan ada yang dibuang ke pintu belakang, namanya tahu. Ada yang dibuang lewat depan, namanya ingus. Ada sisa pembakaran, namanya keringat, dibuang lewat ketek. Ini semua. Nah, inti makanan manusia, zat hidupnya makanan itu, yang berasal dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu namanya nutfah. Nutfah itu zat hidupnya jeruk, zat hidupnya kurma, zat hidupnya anggur. Ini saripati zat hidupnya diambil sama Allah, disimpan. Nutfah ini di mana? Di sulbi. Untuk apa? Untuk membuat kehidupan baru. Maka nutfah ibu, nutfah bapak dicampur. Jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, segumpal darah, segumpal daging ini akhirnya dikasih nyawa tadi itu, yang dari sana. Dikasih ruh, dikasih nyawa, ruh. Yang membawa paketannya masing-masing tadi, fanfukhur ruh, ditiupkan ruh itu ke dalam nutfah yang dibikin bapak sama ibu. Akhirnya kemudian nutfah itu hidup, kasih daging, kasih otot, kasih tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Akhirnya 9 bulan keluar itu kelihatan casingnya. Seperti handphone, begitu masuk ke dalam kartu, masuk dalam handphone, kartunya nggak kelihatan. Manusia juga sama, begitu nyawanya masuk ke dalam raga, yang kelihatan adalah raganya. Nah, raga ini dunia. Makanya dia ya dunia, pikirannya ya dunia. Wong ini terbuat dari dunia. Tangan ini karena dari dunia, kalau nggak dikasih dunia nggak hidup. Ini dari makanan, makanya kalau nggak dikasih makan dunia dia mati. Makanya yang namanya tangan ya butuh makan, tubuh butuh semua. Senengannya ya senengan dunia. Tangan ini dunia, ya dikasih dunia, jam tangan, kasih gelang. Mata ini dunia, ya kasih kacamata. Tubuh ini dunia,
kasih kapas yang dijadikan kain untuk baju dunia. Ini dunia, dikasih peci, ini dunia semua. Dunia semua. Lah nyawanya ada di mana? Rohnya ada di dalam. Ada di dalam. Seperti kartu ada di dalam handphone. Nah, apapun pekerjaan handphone, ini yang harus diingat. Ini direkam oleh memori kartu. Sampai mencet gini, kartu meneruskan kepada pemancar. Sampai nulis WA di keypadnya, diteruskan oleh kartu kepada provider. Dan itu direkam dalam sebuah sistem digital yang namanya jejak digital. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone direkam oleh memori. Walaupun itu ada rekamannya dan bayar. Sampai gelap-gelap di dalam kamar mandi kok telepon orang. Nggak ada orang tahu. Tapi provider tahu yang bayar pulsa. Makanya jangan coba-coba korupsi pakai handphone. Jejak digitalnya ada. Walaupun pakai bahasa sandi apapun ketahuan. Loh ketahuan ya. Nah manusia juga sama. Punya rohani. Rohani ini tugasnya apa? Menghubungkan manusia dengan lauhil mahfuz, dengan pencatatan di sana. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia seumur hidupnya direkam olehnya nyawa. Jangan salah. Jadi manusia dan teknologi handphone itu sama. Saya sekarang disyuting sama itu tukang syuting, nyuting saya. Ada di syuting itu. Direkam semua kemana? Ke memori. Nanti setelah ngerekam saya, terus tukang rekamnya itu jengkel. Banting aja itu syutingnya itu. Nggak ada masalah. Mau hilang, mau apa, terserah. Yang penting memorinya masih ada. Rekamannya masih komplit. Jangan salah, rekamannya masih ada. Masih utuh. Makanya hati-hati. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, apapun yang dilakukan oleh kamera, itu direkam oleh memori. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, direkam oleh nyawa. Oleh roh ini ngerekam seumur hidup kita. Jangan salah. Makanya manusia itu punya rekaman komplit dulu dijelaskan. Karena apa? Ruhani ini tugasnya merekam pekerjaan mata, direkam. Pekerjaan tangan, direkam. Apapun ini ngerekam. Baik, buruk direkam olehnya. Nyawa, oleh roh. Seperti handphone melakukan apapun direkam oleh kartu. Nah yang dilihat oleh Allah itu apa? Rekamannya. Karena nanti yang bersifat dunia ini habis di sini. Tubuh itu habis di sini. Makanya, nah sementara tubuh ini dunia, rekamannya dunia. Wong ini dunia kok, senengannya dunia. Makanya jangan heran. Ini dunia. Tangan ini kalau laki-laki lihat bokong pasti pengen nyentuh. Wong ini dunia. Mau tangan kiai, mau tangan PJ, mau tangan sekda. Boleh sama aja wong ini dunia kok. Mata ini dunia. Ya lihat yang indah-indah. Manusia itu yang bedakan cuman remnya tok. Ya insya Allah kalau kiai itu remnya cakram itu aja. Jadi ketika mau dipakai ini rem set mandek udah. Lah rem Tangerang ini kan sebagiannya remnya tromol. Kampasnya setengah habis itu jadi kiki nabrak. Loh, ini dunia sama. Makanya kalau dunia ini diajak sholat, ya megah. Dengar azan gitu, ya nanti dulu, bokong ini dunia. Sampai ini wajah itu wajiyah,
Ini masih dunia. Begitu melek gini, apa bener ini wajah tua? Ya enggak. Yang dilihat ya sarung bolong, ini dilihat. Sudah ini wajah tua dia, kupingnya masih dengar bakul bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Ini lama. Nggak bisa dunia kok. Nah itu makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, dia ngajaknya dunia. Padahal ruhani ini besok merekam apapun ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah makanya kalau bisa, nanti ketika rekaman ini diputar ulang, harus bagus rekamannya. Seperti handphone itu kalau ngerekam orang, begitu diputar ulang, kalau bisa rekamannya. Dunia ini pasti rekamannya jelek, wong kesenangannya dunia kok. Sementara ruhani pengen rekaman bagus. Nah, baik dan buruknya rekaman itu tergantung apa? Tergantung nafsu. Karena yang menghubungkan ruhani dan jasmani itu namanya nafsu. Nah, nafsu itulah ammarotum bisu. Makanya orang kalau gede nafsunya, rekamannya nggak pernah bagus. Mata melihat sesuatu gini. Kalau nafsunya gede, rekamannya pasti jelek. Kan gitu. Tiba-tiba lihat apa? Sendalnya hilang gitu. Kalau nafsunya gede, begitu sendalnya itu hilang. Itu apa yang terjadi? Oh, kambing ini yang nyuri sendal. Akhirnya apa? Rekamannya kambing. Begitu besok diputar ulang, ada kambingnya itu. Kambing dipanggil, "Beng, kenapa rekaman orang ini ada kamu di situ?" "Iya ya Allah, aku nggak terima sama dia. Masa sendalnya hilang, aku yang dituduh. Bukankah dia tahu bahwa tidak ada kambing yang nyuri sendal?" Tapi orang kalau nafsunya sudah kendo, begitu lihat sendalnya hilang, apa? Rekamannya bagus. Masya Allah, subhanallah. Rekamannya subhanallah. Orang kalau nafsunya gede emosian, suaminya ngorok, oh gitu, radio rusak. Ya ini ngerekamnya radio rusak. Tapi kalau nafsunya udah tertata, sudah kendo, begitu denger ngorok, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Kenapa? Nafsunya sudah kendo. Begitu besok diputar ulang semuanya alhamdulillah. Nah, cara paling gampang menurut Allah untuk menurunkan hawa nafsu itu puasa. Karena puasa itu adalah melat bawah pusar, cuma dua itu. Harus diturunkan. Dengan cara apa? Mengurangi asupan dunia. Makanya orang kalau rajin puasa, nafsu dunianya terkurangi. Menahan nafsu telinga, menahan nafsu ini. Sehingga orang kalau nafsunya sudah turun, rekamannya itu pasti bagus. Lihat tetangga beli TV, kalau nafsunya gede adalah paling kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau orang itu nafsunya udah tertata, begitu lihat tetangganya beli TV baru, Alhamdulillah tetanggaku punya TV baru. Besok kalau siapa tahu saya ikut nonton. Rekamannya alhamdulillah. Lihat istri gemuk gitu. Oh, ini dream itu. Rekamannya dream. Tapi kalau nafsunya kendo, udah enggak terlalu tinggi.
Lihat istri kamu, alhamdulillah. Dari perutnya lahir 7 anak. Dan dari anak itulah saya. Alhamdulillah. Makanya puasa ini menghantarkan kepada takwa. Kenapa? Karena orang masjid, orang kalau nafsunya sudah tertata, alhamdulillah ada ayam naik masjid. Takmir ini biasanya. Lah, begitu ayamnya berak, nelek di masjid jerot, alhamdulillah. Akhirnya santri bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Ini dasar pembelajaran agar manusia itu dimanapun bisa melihat Allah. Karena apa? Nafsu ini yang menutup manusia dari Allah. Makanya orang kalau rekamannya bagus, nafsunya kedua, apa-apa itu Allah. Nah orang kalau apa-apa Allah enak. Nah nafsu itu jeleknya luar biasa. Jangankan nafsu terhadap barang haram, nafsu terhadap barang halal, kalau tidak ditata, itu menghasilkan kejelekan kok. Misalnya Pak PJ ini, aslinya mana Pak PJ? Aceh. Orang Aceh itu kalau ke sana pasti kangen mie Aceh. Kangen mie Aceh. Nah di Jakarta agak lama terus rindu mie Aceh. Nanti kalau lebaran saya akan makan mie Aceh. Udah kangen. Nah setelah lebaran sampai di Aceh, seluruh warung mie Aceh tutup. Akhirnya kemana-mana yang dibayangkan mie Aceh. Sampai lihat rambut aja seperti lihat mie Aceh kan, saking kangennya mie Aceh. Akhirnya secara tidak sengaja main ke rumah gubernur. Setelah 1 bulan rindu mie Aceh, main ke rumah gubernur, ada mie Aceh. Nah ini pas didorong oleh nafsu selama 1 bulan. Akhirnya apa? Mie Aceh itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Mie Aceh ternyata nikmatnya luar biasa. Begitu dimakan, nikmatnya itu sebenarnya dari apa? Dorongan nafsu selama 1 bulan. Akhirnya nikmat enak. Setelah itu main ke rumah wali kota. Oleh wali kota disukumi yang sama. Begitu disukumi yang sama karena udah keturutan yang tadi. Maka kemudian gak terlalu lagi silakan Pak PJ monggo. Enggak, sudah. Gak apa-apa makan. Akhirnya kepaksa makan. Padahal mie-nya sama. Begitu dimakan, karena nafsunya sudah banyak berkurang. Akhirnya apa yang dikeluarkan statementnya? Enakan mie-nya Pak Gubernur. Begitu bilang enak mie Pak Gubernur, itu ribut sama Allah. Karena apa? Wong ini hari ini disuguh mie-nya wali kota. Kok masih nggak terima? Masih membayangkan mie yang kemarin punyanya gubernur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini nafsu. Makanya nafsu ini membuat rekamannya jelek. Lah orang kalau rekamannya jelek ini. Makanya bulan puasa itu selalu diajarkan kalau nggak bisa menjaga hawa nafsu lebih baik tidur. Sampai tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Kenapa? Karena tidur di dalam ibadah puasa. Naumuso imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena di Indonesia terlalu banyak tidur, akhirnya banguninnya susah. Biar gak susah bangunannya pakai mercon. Akhirnya di Indonesia ada bulan puasa punya tradisi mercon untuk bangunkan orang yang suka tidur. Karena nafsunya orang puasa di Indonesia itu berat. Kemana-mana lihat makanan. Kalau di Arab kan gak terlalu berat karena kemana-mana lihat padang pasir. Siapa yang mau makan padang pasir?
Tapi kalau di sini kemana-mana makanan daripada semuanya nafsu, lebih baik tidur dulu itu. Jadi sekali lagi bahwa puasa ini luar biasa sebenarnya pelajaran dasar. Intinya cuma satu, nafsu diturunkan agar ruhani selalu merekam yang baik. Karena pada akhirnya nanti kembali kepada Allah, dikasih print out itu loh, catatan-catatannya itu. Itu catatan yang baik. Itu pelajaran dasar la'allakum tattaqun. Kenapa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah dimanapun kita merasa ada Allah. Makanya jadi sebenarnya kehidupan manusia itu kan sama kayak padi, sama kayak pisang. Pisang yang kita makan ini pisang yang kita makan, ini adalah besar dan tidaknya, apapun kandungan di dalam pisang ini, itu adalah ditentukan oleh seberapa dan apa yang dimakan oleh pohon pisang. Entah pisang ini ada di Afrika, entah pisang ini ada di Jepang, entah pisang ini ada di mana, yang sampai kita adalah buah pisang. Kita nggak perlu tahu itu apa, ini pisang mana. Kandungannya apa kita nggak perlu tahu. Yang kita tahu adalah kita masukkan ke laboratorium. Di laboratorium akan ketahuan. Unsur apapun yang ada di dalam pisang akan ketahuan. Nah, isi pisang ini ditentukan oleh pohon pisang. Walaupun pohon pisangnya entah di mana. Padi yang kita makan, kalau masuk laboratorium akan ketahuan organik atau bukan organik. Nah, organik atau tidak tergantung pohon padinya ada di mana. Wong kita sudah nggak pernah lihat pohon padinya. Tapi pohon padi itu dipupuk apapun, itu rekamannya ada di dalam padi. Pohon pisang itu dikasih pupuk apapun, rekamannya ada di dalam pisang. Tubuh manusia juga sama. Walaupun nanti mati tubuhnya entah kemana, tapi ruhaninya pasti merekam seluruh apapun yang dilakukan oleh jasad. Nah, rekaman itu akan baik kalau nafsunya tidak tinggi. Tapi kalau nafsunya tinggi, rekamannya jelek. Kalau nafsunya kendo, pegang sesuatu panas, Masya Allah, rekamannya Allah. Tapi kalau emosian, nafsu tinggi, pegang panas, itu kebun binatang keluar semua. Rekamannya ya yang berkaki 4. Ada babinya, ada anjingnya, ada apa. Kan gitu. Dan itu makanya itu orang yang bertakwa itu ada orang yang sudah kemana-mana selalu melihat Allah. Karena apa? Nafsunya sudah turun. La'allakum tattaqun. Lah makanya orang kalau nafsunya sudah turun, bulan puasa, ini yang terbaik apa? Yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu juga datanya berasal dari mana? Dari Lauhil Mahfud. Manusia diregister di Lauhil Mahfud. Al-Quran itu pusat datanya di Lauhil Mahfud. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Makanya orang bulan puasa itu banyak membaca Al-Quran karena manusia yang di sini, Quran yang di sini sama-sama produk registrasinya di Lauhil Mahfud. Makanya, lah itu pusat data itulah. Makanya ada orang-orang yang berusaha download, berusaha ngakses. Siapa? Nabi, wali itu punya data, punya pusat data. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. Makanya wali-wali itu kalau zikir panjang itu sebenarnya browsing. Download itu wali Nabi, download Al-Quran, itu pertama turun di download itu 15 tahun di Gua Hira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun di padang pasir, puasa semuanya, untuk download itu. Makanya handphone itu bisa dipakai itu kan kalau punya data.
bisa kirim gambar, kirim foto kalau punya data. Kalau nggak punya data, ya cari wifi gratisan. Di mana? Di warung.co.id. Makanya manusia kalau mau kirim Fatihah, kirim doa, kirim bacaan Quran, kok nggak punya data? Ya pakai paketannya para nabi, paketannya para wali. Caranya seperti apa? Ya cari wifi gratisannya wali. Namanya tawassul. Yang handphone itu ila hadrati ila ruhi, yang kepada Rasulullah .co.id, yang kepada Nabi ila hadratin nabiyil mustafa. Itu sebenarnya tawassul itu pakai wifi gratisan. Baru wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lana walaumul fatihah. Itu share it, pakai datanya para nabi, tawassul itu. Makanya Fatihah bisa dikirim, bacaan Quran bisa dikirim, karena apa? Pakai datanya nabi. Kita nggak punya paketan. Makanya ada orang, masa Fatihah bisa dibagi ke seluruh dunia? Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi ke seluruh dunia. Orang nggak perlu sampean ke Qatar nonton Piala Dunia. Cukup satu orang nonton di sana, naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV sebenarnya. Loh, ini teknologi cloud, ini teknologi masa depan. Itu makanya orang kalau pakai cloud itu kan pakai password. Ada passwordnya. Loh sekarang kan pakai sistem digital itu kan ada passwordnya. ATM ada passwordnya karena menghubungkan diri dengan satelit. Ada codingnya. Ono codingnya, ada coding. Al-Quran juga pakai coding, jangan salah. Sebegitu panjang ternyata codingnya alif lam mim, itu coding. Itu jangan dikira kaf ya ain sod, coding. Yasin, ono cuman nun, itu kan kayak sampean punya kartu ATM kalau nggak punya passwordnya, ya nggak keluar duitnya. Makanya Al-Quran sudah mendahului kita dari dulu karena sama-sama dari sistem cloud, maka menggunakan coding, pakai huruf-huruf, pakai kita nggak tahu kan tiba-tiba kok nun, kaf ya ain sod. Makanya ulama-ulama yang belajar coding zaman dulu mempunyai kitab namanya Al-Awfaq, Mamba'u Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Itu adalah coding zaman dulu, namanya wafak, yang di dalam rumus abjadun hawazun itu ada. Itu sebenarnya kalau mencernanya sekarang enteng. Algoritma internasional sekarang itu pakai coding, pakai huruf-huruf itu. Lah Al-Quran sudah lebih dulu. Tiba-tiba alif lam mim, apa itu? Akhirnya ya sudah, dalam setiap tafsir selalu ditulis Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah kita kadang nggak tahu di situ. Orang lain menemukan coding dunia, kita dikasih coding lauhil mahfud, kitanya nggak pernah bisa baca. Malah ribut. Ini sebenarnya di situ lah. Makanya bulan puasa itu yang terbaik kita apa? Baca Al-Quran. Maka Quran juga syahrul Ramadan turunnya. Karena sama-sama dari filauhim mahfud. Manusia juga produk sana registrasinya. Jadi makanya mari kita berlatih. Kalau puasa ya latihan dasar. Nafsu mulut ya jangan dikasih makan. Nafsu kuping ya jangan mendengar yang aneh-aneh. Kalau nggak bisa ya sudah, yang penting pokoknya jangan makan, jangan minum, dan jangan itu, gitu aja. Makanya puasa itu ada batas paling minimal. Kalau kita kangen makan apa? Minum es degan bulan puasa, nggak tahan, beli aja es degan. Pakai kumur-kumur, nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk ke belakang kindil-kindil itu. Batasnya kan di ini, kindil-kindil.
Kalau sampai mangap, itu kan ada kindil-kindil itu batasnya. Makanya puasa itu sikat gigi boleh, termasuk apa? Minum apa? Ngemut permen lollipop itu boleh. Yang enggak boleh itu masuk ke dalam, ke belakang kindil itu. Ngerokok kalau nggak masuk ke belakang ini boleh. Kalau sampai bisa, itu minimal. Makanya puasa itu mencicipi makanan itu boleh. Sikatan boleh, yang penting nggak boleh masuk ke belakang kindil-kindil itu. Malah puasa itu ngentut di dalam kolam renang nggak boleh. Karena begitu ngentut buka, airnya masuk. Nggak boleh. Tuh itu loh. Mulut itu ada batasnya, yang di kindil-kindil itu, jangan di belakang itu. Loh, itu minimal. Kalau nggak bisa, jangan. Nah, ada puasa meningkat, nafsu. Nafsu apa? Gerakan batin ditahan, pikirannya yang baik. Itu nafsu apa? Puasanya orang khos. Nah itu puasa. Jadi puasa itu sebenarnya hal yang sangat ringan, tapi untuk hasil yang sangat maksimal. Itu pelajaran dasar. Terutama pelajaran buat orang yang pengen rekamannya itu bagus. Makanya nggak usah heran. Puasa itu emosian karena dikuras sebenarnya. Orang lapar itu emosian, itu kan dikuras sebenarnya. Kenapa orang lapar itu marah, gampang marah? Dikuras sama Allah. Itu loh cara nguras nafsu paling dasar dari manusia. Lah kalau orang semuanya sudah turun nafsunya, enak orang itu. Tidak emosian, ketemu siapa saja enak, bisa menemukan titik-titik pertemuan dalam perbedaan. Nah itulah yang akhirnya kemudian mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja, selalu ada jalan keluarnya. Karena apa? Karena nafsunya sudah nggak tinggi. Lah kalau sudah enak semua ada jalan keluarnya, bisnis juga lancar, apa-apa juga lancar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu kan hasil. Lah makanya orang kalau itu udah selesai, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna, dibuka semua. Karena apa? Manusianya udah selesai. Nah itu makanya puasa Ramadan itu sebenarnya adalah la'allakum tattaqun. Nah itu berat. Itu beratnya di situ sebenarnya. Tapi latihannya sederhana. Nah makanya kalau kita pelajaran Ramadan kan la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Nah, makanya ada diskonnya karena itu dasar makan minum. Maka bagi orang yang nggak kuat karena itu bisa ditunda. Karena itu dasar. Karena itu kalau tetap dipaksakan, sistem kehidupannya berhenti, bisa mati. Makanya boleh ditunda. Faman kana minkum maridon, sakit. Sakit itu nggak harus makan. Au ala safarin, butuh tenaga, makan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang menyusui, makan. Orang tua harus makan. Makanya kalau udah terkait dengan kehidupan yang harus makan, itu fa'iddatum min ayyamin ukhar. Loh, jadi enggak, problemnya itu. Makanya Islam itu indah di situ, bukannya karena ini enggak, pokoknya sakit apapun harus, enggak. Karena ini kehidupan dasar. Bahwa dengan nafsu itu kehidupan dasar yang itu bisa ditunda. Kalau enggak bisa ditunda, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Loh, itu kajian ayatnya seperti itu. Nah itu jarang kadang. Yang selalu puasa selalu diributkan persoalan mercon, persoalan apa. Itu teksnya ada. Ya ayyuhalladzina amanu, ya sudah untuk orang beriman. Yang enggak beriman ya sudah. Yang enggak percaya kalau bulan Ramadan itu penting, ya enggak apa-apa biar dia enggak puasa. Makanya jangan selalu marah-marah kepada orang yang berpuasa. Mungkin dia enggak percaya kepada
Bulan puasa nggak apa-apa. Nanti tunggu aja usia 50 pasti percaya lagi. Biasanya orang percaya puasa itu kan anak-anak, remaja. Begitu sudah tengah-tengah usia remaja sama dewasa, itu biasanya puasa gak penting. Tapi tunggu nanti ketika usia 45 naik, merasa iman lagi kepada bulan puasa. Puasa rajin itu. Jadi itulah makanya jangan ribut. Jangan semua orang dipukuli karena gak puasa. Oh, yang disuruh cuman yang amanu kok. Yang gak iman ya udah. Ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Mahwal iman. Kan ada itu. Antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sadaqta. Iman itu kepercayaan. Lah mungkin dia gak percaya. Nah itulah kadang kita ini lupa di situ. Makanya para hadirin, kita ini mengharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan latihan dasar dari sifat azali manusia. Makanya berusahalah, insya Allah dengan nafsu yang turun kita akan mendapatkan sesuatu. Ini baru dasar, gitu loh. Ini dan ini baru ini baru muqaddimah, saya belum mulai ngaji ini. Ini belum apa-apa, ini baru. Karena ini perintah, ini teksnya ada, saya harus jelaskan teksnya, jangan sampai jelasin yang lain lupa kepada teks dasarnya. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konstitusinya harus dijelaskan dulu kepada umat. Jangan sampai kita jelasin yang lain, lupa penjelasan konstitusionalnya. Kalau dalam bahasa polisi ini loh undang-undangnya, ini loh pasalnya. Nah puasa itu pasalnya tadi itu. Itu yang kadang jarang disampaikan. Efek sosialnya apa itu penjelasan berikutnya dan itu ini baru penjelasan ngaji. Satu ayat aja belum khatam udah lama kan, udah 1 jam lebih. Ini ngaji ayat ini belum apa-apa. Ini kita harus belajar memahami dulu karena teksnya ada. Jadi ini termasuk rukun iman, rukun Islam. Karena mahwal Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Itu ada di situ teksnya apa? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Itu ada. Kan itu. Waktu qimus sholata ada konstitusinya. Waktu tiaz zakata ada konstitusinya. Watasuma Ramadhana ada konstitusinya. Watahujjal baiti man istata'a ilaihi ada konstitusinya tentang haji itu. Loh, ini penjelasan konstitusionalnya. Penjelasan teksnya aja kita 1 jamnya belum rampung. Itu baru seprapat. Udah jam segini udah capek gitu. Makanya kadang kita ini berat itu kalau udah ini. Makanya alhamdulillah kita ini masih sekolahan kuno ini. Puasa itu sekolahan paling kuno. Untung puasanya kaum muslim ini sebulan cuman siang tok. Coba kalau puasanya Nabi Dawud itu sehari enggak capek. Saya pernah jalaninya beberapa tahun ya lelah. Puasanya Nabi Adam setiap bulan berarti 6 hari. 3 tengah, 3 akhir, 3 tengah, 3 akhir. Itu puasanya Nabi Musa berat lagi. Setiap mau membaca Taurat puasa, wah capek sampean. Puasanya orang Buddha lebih capek lagi. Puasanya orang Hindu, puasa kita ini yang paling enteng. Subuh mulai, maghrib buka, habis itu terserah malam-malam mau es jeruk mau apa, terserah, itu lebih enak. Tapi apa? Sederhana, karena itu adalah bekal dasar menuju Allah untuk membawa rekaman-rekaman yang bagus. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Itu yang harus dipegang. Persoalan yang lain nanti kita bicarakan belakangan. Tapi konstitusi puasa itulah konstitusinya. La'allakum tattaqun amma ba'du. Nah ini muqaddimah baru selesai.
Memang capek kalau diajak ngaji, bekal basic konstitusi itu ya gitu, berat. Ya, semoga kita termasuk golongan orang yang bisa berpuasa, walaupun dengan sangat sederhana, tapi kita bisa menyentuh derajat muttaqin, la'allakum tattaqun. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa rasulina rahmatak wa dzakkirna wa nasina dzikran bidaka ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatana dalam bidan al-maril khair al-ibadah qamsun qiyamah bil maqsud min qasidana maqasiduna akhir wa rizqan hadaban wasi'an ila baina ummatina wa syayikhina wa jal masyayikh Tangerang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma takhrim ajrahum Allahumma jal qabr mudamiratil jinan Allahumma jal qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqmin wa narji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadikal jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada bilaka ya Allah. Ij'alna waj'alna iyyakum ya Allah minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.